Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konbanwa minasang, kembali lagi di channel IH Japan, channel bagi kalian yang ingin belajar bahasa Jepang bab 8. Jadi di bab 8 ini kita fokus penggunaan kata sifat atau dalam bahasa Jepangnya itu keiyoshi. Kata sifat itu dibedakan menjadi dua, kata sifat na atau disebut na keiyoshi dan kata sifat i disebut i keiyoshi. Jadi teman-teman sebelum belajar bab 8 ini, teman-teman harus bisa membedakan mana yang termasuk kata sifat na dan mana yang termasuk kata sifat i. Baik, langsung kita mulai dari pola yang pertama. Nani nani wa nakeyoshi desu. Nakeyoshi berarti di sini kata sifat na. Contoh, Fujiyama wa yumei desu. Gunung Fuji terkenal. Jadi ketika penggunaan kata sifat na, jika kata sifat na tersebut tidak digabung dengan kata benda, huruf na-nya itu tidak perlu ditulis atau dihilangkan. Cukup yumei desu. Yumei langsung des, bukan yumei na desu. Ini desu ka? Contoh yang kedua, Agusu-san wa shinsetsu desu. Saudara Agus ramah atau baik hati. Jadi ketika kata sifat na tidak digabung dengan kata benda, huruf na-nya itu tidak perlu ditulis atau dihilangkan. Selanjutnya pola kalimat kedua. Nani nani wa nakeyoshi dewa atau ja arimasen. Jadi di pola kalimat yang kedua ini kita merubah kata sifat na menjadi bentuk negatif. Contoh, Tokyo wa shizuka dewa arimasen. Tokyo tidak sepi. Shizuka itu sepi, shizuka des artinya sepi, tidak sepi berarti jadi shizuka dewa arimasen. Contoh yang kedua, Dadan-san wa genki dewa arimasen. Saudara Dadan tidak sehat. Jadi cara merubah kata sifat na menjadi negatif cukup ditambah dewa arimasen atau ja arimasen, artinya tidak. Sama seperti menegatifkan kata benda. Misal, kore wa hong desu, ini buku. Kore wa hong dewa arimasen, ini bukan buku. Sama. Selanjutnya, pola yang ketiga, nani nani wa ikeyoshi desu. Di sini ada ikeyoshi, kata sifat i. Contoh, Jakarta wa atsui desu. Jakarta panas. Jadi kalau untuk kata sifat i, ketika penggunaan kata sifat i itu ditulis apa adanya, atsui desu. Jakarta wa atsui desu. Jakarta panas. Nomor 2, sono kuruma wa atarashii desu. Mobil itu baru. Jadi ketika penggunaan atau penulisan kata sifat i itu ditulis apa adanya. Beda dengan kata sifat na, ketika tidak digabung dengan kata benda, huruf na-nya itu tidak perlu ditulis. Bisa dipahami? Selanjutnya, nomor 4. Nani nani wa ikeyoshi kunai desu. Di pola kalimat keempat ini, kita merubah bentuk kata sifat i menjadi negatif. Caranya, contoh, konozashi wa atarashi kunai desu. Majalah ini tidak baru. Jadi cara merubah kata sifat i menjadi negatif caranya dengan menghilangkan huruf i lalu diganti kunai. Ingat, menghilangkan huruf i lalu diganti dengan kunai. Ini dari kata atarashi desu, baru, dinegatifkan menjadi atarashi kunai desu. I-nya dihilangkan ditambah kunai, artinya tidak. Ini desu ka? Contoh yang kedua, ano kamera wa yasukunai desu. Kamera itu tidak baru. Dari kata yasui desu, murah, dirubah menjadi yasukunai desu. I-nya dihilangkan, ditambah kunai desu. Ini desu ka? Artinya kamera itu tidak murah. Bisa dilihat di tabel ini, ni nakeyoshi kata sifat na dan ikeyoshi kata sifat i. Positif. Nakeyoshi plus desu. Jadi ketika kata sifat na tidak digabung dengan kata benda, na-nya itu nggak perlu ditulis, langsung aja. Na-nya itu nggak perlu ditulis. Contoh, yumei desu. Jadi bukan yumei na desu, tapi yumei desu. Negatifnya, nakeyoshi plus dewa atau ja arimasen. Yumei dewa arimasen.
Yumei desu artinya terkenal, yumei dewa arimasen. Negatifnya artinya tidak terkenal. Ikeoshi positif itu ikeoshi plus des. Jadi kalau ikeoshi kata sifat i takai des. Jadi ditulis apa adanya. Lalu negatifnya ikeoshi i-nya dihilangkan, i-nya dihilangkan ditambah kunai des, artinya tidak. Contoh takakunai des. Tidak mahal. Takai des mahal, takakunai des tidak mahal. Ikeoshi i-nya dihilangkan ditambah kunai des. Bisa dipahami? Selanjutnya totemo dan amari. Totemo itu artinya sangat dan diikuti bentuk positif. Amari artinya tidak begitu dan harus diikuti negatif. Contoh, Agus-san wa totemo shinsetsu desu. Saudara Agus sangat baik hati atau ramah. Jadi di bab ini, di pola kalimat ini kita belajar kata tambahan totemo yang artinya sangat diikuti bentuk positif dan amari yang artinya tidak begitu diikuti bentuk negatif. Contoh yang kedua, kono kamera wa amari yokunai desu. Kamera ini tidak begitu yokunai, bagus. Kamera ini tidak begitu bagus. Dari kata yoi, bagus, dinegatifkan menjadi yokunai desu karena i-nya dihilangkan diganti kunai. Terus nomor 3, ano kasu wa amari yumei dewa arimasen. Penyanyi itu amari tidak begitu yumei dewa arimasen. Kenapa dewa arimasen? Karena amari harus diikuti bentuk negatif. Di sini juga sama, amari harus diikuti bentuk negatif. Totemo harus diikuti bentuk positif. Seperti itu. Selanjutnya, nani wa do desu ka? Di pola kalimat ke-6 ini kita belajar kata tanya do desu ka artinya bagaimana. Contoh, Nihongo wa do desu ka? Bahasa Jepang bagaimana? Muzukashi desu, susah atau sulit. Selanjutnya, Nihon no natsu wa do desu ka? Musim panas Jepang bagaimana? Totemo atsui desu, sangat panas. Jadi di pola kalimat ke-6 ini kita belajar kata tanya do desu ka yang artinya bagaimana. Selanjutnya di pola ke-7 ada nakeyoshi plus meisi. Jadi di pola kalimat ke-7 ini kita belajar cara menggabungkan nakeyoshi kata sifat na dengan kata benda atau meisi. Contoh, Jakarta wa nigiyakana machi desu. Maaf ya, di sini kurang des, harusnya di sini ada des. Artinya Jakarta kota yang ramai. Jadi cara menggabungkan kata sifat na dengan kata benda atau meisi itu nanya ditulis. Nigiyakana plus kata bendanya apa? Kata bendanya machi. Cara mengartikannya dari belakang, kota yang ramai. Jakarta wa nigiyakana machi desu artinya Jakarta kota yang ramai. Nomor 2, Agus-san wa shinsetsu na hito desu. Saudara Agus orang yang ramah atau baik hati. Jadi untuk menggabungkan nakeyoshi dengan kata benda, nanya ditulis. Ketika tidak digabung dengan kata benda, nanya tidak ditulis. Seperti contoh nomor 1, nanya nggak ditulis. Untuk nomor 7, karena digabung dengan kata benda, nanya ditulis. Bisa dipahami? Artinya dari belakang. Misalnya, Agus-san wa shinsetsu na hito desu. Saudara Agus orang yang baik hati atau ramah. Bisa dipahami? Selanjutnya, nani wa ikeoshi plus meisi desu. Di pola ke-8 ini kita belajar kata sifat i digabung dengan kata benda. Caranya, korewa, contoh, korewa i kamera desu. Ini kamera yang bagus. Jadi untuk menggabungkan kata sifat i dengan kata benda, itu i-nya ditulis apa adanya. Ditulis lalu langsung digabung dengan kata benda. Contoh yang kedua, ano kuruma wa takai kuruma desu. Mobil itu takai mahal, kuruma mobil yang mahal. Bisa dipahami? Nakeyoshi ketika digabung dengan kata benda, nanya ditulis.
Ikeoshi ketika digabung dengan kata benda ditulis apa adanya. Seperti itu. Artinya dari belakang. Takai kuruma, mobil yang mahal. Bisa dilihat di tabel ini. Nakeoshi plus meshi, kata sifat na plus kata benda. Caranya yumena yama. Jadi nanya ditulis. Cara mengartikannya dari belakang. Gunung yang terkenal. Contoh lagi, kireina heya. Kamar yang bersih. Kire itu bisa artinya cantik, bisa juga artinya bersih. Untuk ikeoshi, kata sifat i, digabung dengan meshi atau kata benda, caranya takai kabang des. Tas yang mahal. I-nya tetap ditulis apa adanya. Yasui kamera yang bagus. I desu ka? Selanjutnya pola ke-8, nani nani wa donna nani nani desu ka? Nah, di pola ke-9 ini kita belajar kata tanya donna yang artinya bagaimana. Bedanya ketika kita menggunakan kata tanya donna, di sini harus diikuti kata benda. Tidak bisa langsung. Kalau tadi do desu ka di pola ke-6 ini do desu ka itu dia bisa langsung. Do desu ka artinya bagaimana. Tapi ketika bertanya dengan donna, setelah donna itu harus diikuti kata benda. Contoh, Agus-san no tomodachi wa donna hito desu ka? Teman saudara Agus, donna hito, donna yang bagaimana, hito itu orang, artinya teman saudara Agus, orang yang bagaimana. Shinsetsuna hito desu, orang yang baik hati. Seperti itu. Jadi ketika menggunakan kata tanya donna harus diikuti kata benda. Contoh, Jakarta wa donna machi desu ka? Jakarta, kota yang bagaimana? Atsui machi desu, kota yang panas. Di sini karena pertanyaannya machi, ya jawabannya machi. Di sini karena jawabannya hito, ya di sini hito. Donna hito desu ka? Shinsetsuna hito desu. Donna machi desu ka? Atsui machi desu. Bisa dipahami? Selanjutnya, nani nani. Maaf, di sini ada partikel wa seharusnya. Nani nani wa dore desu ka? Di pola ke-10 ini kita belajar lagi kalimat tanya dore desu ka? Yang artinya yang mana. Contoh, Agus-san no kutsu wa dore desu ka? Sepatu yang Agus yang mana? Karena kita bertanya dengan menggunakan kata tanya dore desu ka? Yang mana? Pasti kita memerlukan jawaban dengan kata tunjuk. Contoh, sono akai kutsu desu, sepatu yang merah itu. Jadi ketika ditanya dengan dore desu ka, kita juga perlu menjawab dengan kata tunjuk. Kata tunjuk kita sudah pelajari di bab sebelumnya. Di sini menggunakan kata tunjuk sono. Sono akai kutsu desu, sepatu yang merah itu. Contoh kedua, Dadang sang no ryo wa dore desu ka? Asrama saudara Dadan yang mana? Ano atarashi ryo desu, asrama yang baru itu. Bisa dipahami minasang? Baik minasang, selanjutnya ada latihan. Minasang yang bisa coba tulis latihan ini di buku boleh, di kolom komentar juga boleh. Nanti bisa saya cek atau misal teman-teman ada yang perlu ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih untuk malam ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Jika ada salah kata ataupun kekeliruan dalam menjelaskan materi, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ja ne.